Allah berikan kepada kita sehingga kita pikiran pun tenang. Kita sekarang kadang berdiam diri, tidak ada masalah apa-apa, tapi Allah datangkan kecenutan, pusing dalam makhluk tadi, pusing dalam otak kita, maka kita seketika jadi pusing. Tapi walaupun kita masalah kita ini banyak, tapi Allah tidak mendatangkan kepusingan dalam otak kita, maka kita pun banyak masalah tetap tenang saja. La ilaha illallah. Maka perintahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Majur Rabi, 4 perkara yang apabila kalian amalkan 4 perkara ini, apabila kamu ada kekurangan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnakan. Apabila kamu kurang lancar rezeki kamu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan lancarkan rezeki kamu. Apa saja 4 perkara tersebut? Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah qabla an tamuta. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah qabla an tamuta, sebelum kalian mati, sebelum kita semua mati. Siapa yang di sini sudah tahu tanggal dan waktunya kematian? Ada Pak? Tidak ada yang tahu kan? Mutlak yang berhak menentukan waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kenapa diperintahkan sebelum sholat istighfar, setelah sholat istighfar? Sholat itu perintah Allah tidak? Perintah Allah. Zikir itu perintah Allah tidak Pak? Perintah Allah. Semuanya perintah Allah. Tapi kenapa kita selalu diperintahkan untuk istighfar? Untuk apa? Untuk menyempurnakan amalan-amalan kita agar supaya diterima oleh Allah. Makin pula selesai masalah kita. Barang siapa, ini ada satu hadis, baginda Nabi SAW sabdakan, orang yang mati, kalau orang sekarang bilangin kedurenan, dibacain la ilaha illallah sebanyak 17.000 maka ragu ini nominalnya lupa. Kalau 17.000 nanti kalau aneh saya kamu 17.000 orang ketika sudah mati, kemudian ahli keluarganya membaca tahlil sebanyak 17.000 untuk si mayit tadi, maka yang aslinya mayit tadi dimasukkan ke nerakanya Allah, maka seketika dimasukkan dalam surganya Allah. Tapi tentunya tidak musyrik loh Pak ya, tidak kafir loh ya. La ilaha illallah. Itulah ganasnya kalimat la ilaha illallah. Kalau kita di zaman seperti ini belum bisa menyelesaikan dengan zikir, maka kita khawatir ketika Dajjal datang, bagaimana mau menyelesaikan masalah perut kita nanti. Betul tidak Pak? Semuanya alat elektronik, minum, semuanya dikuasai oleh Dajjal laknatullah alaih. Maka kita sebagai orang iman apa? Senjatanya zikir. Makanya kalau kita ada masalah apa-apa atau andaikan kita curhat kepada makhluk, tidak zikir kepada Allah, khawatir ini iman kita. Bisa-bisa naudzubillah menghadap kita, hilang iman kita. La ilaha. Maka kata Kiai, cerita ini kita itu selamat ke Dajjal. Kenapa? Ya kan orang tidur dan ini masalahnya perkara kebaikan kok dia tertidur. La ilaha illallah. Begitu dahsyatnya fitnah Dajjal. Karena kita kenapa ada pada masa kita sarankan ketika kita mendengarkan musik kita doa Dajjal. Karena tadi Dajjal itu memiliki pasukan wanita, 40.000 wanita, dan semua bernyanyi menggunakan alat-alat musik di suku-suku mereka semuanya. Jadi yang sukanya lagu Melayu ya Melayu yang putar. Yang Minang ya Minang lah dia lakukan. Astagfirullah. Ketika kita terlena, ikutlah kita. Naudzubillah. Astagfirullah.
Kita menganggap wah aman itu. Bil amal qabla an tuswaru. Segera berbuat kebaikanlah sebelum kita semua disibukkan dalam perkara. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Bagaimana sedekah? Banyak sedekah. Dengan apa? Dengan sirri ataupun dengan secara terang-terangan. Sirri pun itu bagus, terang-terangan itu bagus. Maka zakat itu ada dua, sedekah itu ada dua, sedekah yang wajib ataupun sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib yaitu zakat, sedekah yang sunnah yaitu diri kita secara sembunyi-sembunyi. Kalau kita bayar zakat, kenapa zakat itu ada amil? Tentunya kita sebagai orang yang cerdas, amil itu supaya apa? Semua orang tahu saya ini zakat, zakat tanah saya, zakat amwal saya, zakat uang saya, zakat harta saya dalam setahun ini. Orang biar tahu nggak apa-apa. Tapi kalau sirri, sedekah diri sendiri untuk diri kita, untuk kebaikan diri kita, maka diam-diamlah kita. La ilaha illallah. Innallaha idza arada bi'abdin khairan ajjalahu 'uqubatan wa idza arada bi'abdin syarran amsaka 'alaihi bi dhanbihi hatta yuwafiya fi yaumal qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab menerangkan sabar menghadapi bala atau musibah secara musuh. Misalnya seorang laki-laki bersama seorang wanita yang mana dia wanita tersebut adalah seorang pelacur, itu jangan jadi. Membayar telah meriwayatkan dari Abdullah bin Qufal radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang wanita yang mana dia adalah seorang pelacur pada zaman jahiliyah. Maka laki-laki tersebut melewati perempuan tadi. Kemudian laki-laki tadi memanggilnya. Setelah perempuan tadi datang kepada laki-laki tadi, maka dia mengatakan, laki-laki itu mengatakan kepada perempuan yang pelacur itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan kesyirikan dengan datangnya Islam. Maka mendengar tahlilan laki-laki tadi kepada orang pelacur, maka perempuan tadi pergi berlalu. Tapi ketika perempuan tadi pergi, si pentartib tadi, laki-laki tadi yang guru ilaiha, habis sakit melihat gigi perempuannya, dilihatnya pula. Dilihatnya sampai si laki-laki tadi terbentur kepalanya pada tembok. Astagfirullah. Maka dengan cerita tadi, laki-laki tadi mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tadi dengan detailnya. Maka Rasulullah SAW berkata, sungguhnya engkau adalah hamba yang mana Allah kehendaki kebaikan kepadamu. Tandanya apa? Sungguhnya Allah apabila menghendaki seorang hamba tadi dengan kebaikan atau akan dibalas dengan kebaikan, maka Allah akan menjadikan ukubah balasan dia sebab dosa-dosanya tadi di dunia. Tapi wa idza arada bi 'abdi syarran, kalau hamba itu memang ditakdirkan buruk atau menerima keburukan, maka Allah akan amsaka alaihi bilan, menahan dosanya. Ini dalam ibadah. Hatta yuwafiya bi yaumil qiyamah. Nah, pada hari kiamat kalau Allah sempurnakan dari azab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran. Di antaranya apa? Banyak kebaikan-kebaikan yang ingin kita kerjakan. Seperti cerita laki-laki tadi, dia melihat seorang pelacur, timbullah hasad. Ketika kita memandang pelacur tadi dengan keburukan,
hasrat untuk menasehati dia. Bagus. Tapi kadang-kadang amalan kebaikan ketika kita salah dalam mengerjakannya maka akan timbul keburukan. Laki-laki tadi bersyukur, keburukannya langsung dibalas sama Allah di dunia. Kalau enggak, dan kita tahu umumnya pelacur itu kayak mana penampilannya. Kemudian pelajaran yang kedua, dengan percaya dirinya, si laki-laki tadi mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan ceritanya secara detail. Ini cerita dia sendiri, bukan cerita orang. Dia habis sakit, gigi ini perempuan, tapi sambil saya lihat, jalan saya kejut lah salah. Sebegitu detailnya menceritakan keburukan diri sendiri, sampai kejadian dia melihat perempuan tadi lewat, itu pun diceritakan. Maknanya apa? Ketika seseorang merasa perbuatannya salah, datang ke dokter, kemudian si dokter ini memberikan resep, dia percaya. Nah, sedangkan kita kebanyakan udah tahu kitanya sakit, datang ke dokter, dikasih tahu bapak ini sakit gula, kebanyakan minum cola, kurangi minum yang manis-manis. Dibilang apa sama si pasien ini? Pak dokter ini salah, saya itu suka manis. Kayak mana perkara yang saya suka kok menyebabkan keburukan sama diri saya? Jadi sebenarnya yang dokter itu siapa? Itulah cerita kita. Kita itu udah sakit, dikasih tahu ini loh resepnya, ini hadisnya, ini ayat Qur'annya. Habis tahu, bukannya dibenarkan, tapi malah disalahkan. Yang disalahkan bukan resepnya, karena itu ada buku panduannya. Yang disalahkan siapa? Si dokter yang menyampaikan resepnya. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa paham, tambah ilmunya sehari dan istiqomah.